Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel tentang Islam. Di sini kita akan membahas semua pelajaran tentang agama Islam dimulai dari dasar. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar channel kita ini semakin berkembang. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu apa itu agama Islam secara umum. Namun tentunya kita juga harus mempelajari dari para ahlinya, yaitu para ulama bagaimana mereka rahimahullah mengartikan apa itu Islam. Kita mulai dari pengertian Islam dan tingkatannya. Yang pertama adalah pengertian Islam. Islam secara etimologi atau bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat atau terminologi, apabila dimutlakan berada pada dua pengertian pertama apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman. Maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul atau pokok, maupun furu atau cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ingatlah ketika Robnya berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rob seluruh alam. Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Yang kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah dalam kurung kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau berislam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun dalam kurung pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 14. Pembahasan kedua kita yaitu tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada 3, yaitu 1. Mengenal Allah Azza wa Jalla. 2. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan 3. Mengenal nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan mempunyai rukun, yaitu sebagai berikut. Tingkatan pertama, Islam. Islam memiliki 5 rukun, yaitu pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Hadits riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun atas 5 hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kemudian tingkatan kedua yaitu iman. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman memiliki beberapa tingkatan. Sebagaimana terdapat dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah 9H. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadits riwayat Al-Bukhari Muslim. Lafaz ini milik Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir yang baik dan buruk. Keenam rukun iman ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam tentang iman, yaitu: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Hadits riwayat Muslim, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya tingkatan ketiga yaitu ihsan. Ihsan memiliki satu rukun yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam ketika ia bertanya tentang ihsan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadits riwayat Muslim, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ragu lagi, bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya, serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin, serta menghadirkan kedekatan Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Disalin dari buku Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Penulis, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat tentang makna Islam dan yang berkaitan dengan Islam sebagai agama yang hak ini. Semoga menjadi referensi untuk kita dan kehidupan kita ya. Jangan lupa dukung terus channel tentang Islam ini, agar selalu memberikan penjelasan-penjelasan tentang agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.